Oke, adik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore adik-adik semuanya, siswa-siswi kelas 7 SMP ini, ya. Betul. 7 SMP ya? Ya. Oke, adik-adik. Adik-adik semuanya senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semuanya, walaupun dalam via Zoom ini. Kakak senang sekali adik. Kenapa? Kakak merasa senang karena kakak berhadapan dengan adik-adik yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di saat kondisi pandemi ini dengan keterbatasan ini, adik-adik tetap masih memiliki semangat untuk belajar. Kali ini bersama kakak HE dalam pembelajaran kimia. Nah, adik-adik semuanya sebelum mulai pembelajaran, kakak pengen lebih akrab dulu sama adik-adik semuanya. Sebenarnya kakak pengen nih tahu wajah-wajah adik semuanya, ya kan, lihat wajah adik. Tapi karena keterbatasan waktu, kali ini kakak aja yang memperkenalkan diri. Semoga kita nanti bertemu langsung di Ganesha Operation. Semoga pandemi ini ada cepat berlalu ada. Nah, perkenalkan deh, nama kakak Kak Henry Agus Mel. Boleh adik panggil Kak HE atau dengan inisial kakak ya, boleh adik panggil Kak Henry atau boleh juga adik panggil Kak HE karena inisial kakak HE ya. Atau boleh juga adik panggil dengan panggilan Uda karena kakak berasal dari Padang adik-adik. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi. Adik-adik kakak yang sudah punya coding, silakan adik-adik buka halaman 140 ya. Nah, udah ya. Nah, adik-adik semuanya, apa sih manfaat kita belajar materi ini? Ini merupakan materi kimia, mungkin materi perdana yang adik pelajari karena di SD nggak ada. Nah, untuk adik ketahui, untuk materi IPA kan ada 3, ada fisika, ada biologi, dan ada kimia. Nah, waktu zaman kakak SMP dulu nggak ada materi kimia ini, dan zaman adik lah tahun sekarang atau 3 tahun yang lalu kimia ada untuk anak SMP. Dan kakak harapkan adik dari kelas SMP ini udah suka dengan kimia. Kenapa? Karena salah satu mata pelajaran yang memiliki bobot yang paling tinggi untuk masuk jurusan kedokteran, ya. Jadi adik-adik kakak yang pengen masuk jurusan kedokteran, jurusan psikologi atau jurusan farmasi, itu yang dilihat adalah nilai kimianya adik-adik. Ya. Nah, adik-adik semuanya masih ingat ya nama kakak Kak Henry atau Kak HE? Bagi adik-adik kakak yang ada kendala dengan pembelajaran, kakak kasih nomor WA kakak 0822 8822 3907. Oke, biar kita lebih semangat adik-adik mulai pembelajaran, kakak kasih adik game dulu, apakah adik fokus atau tidak, apakah adik aktif di layarnya atau tidak, ya. Game-nya cukup 2 menit aja. Pertanyaan kakak, coba adik dengarkan. Coba adik jawab pertanyaan kakak ini. Dari angka 1 sampai angka 100, berapa kali angka 9 yang akan adik tuliskan? Silakan adik jawab. Ya, masih aktif ya? 12. Dari angka 1 sampai angka 100, berapa kali angka 9 yang akan dituliskan? Masih ada 60 detik lagi ya dijawab. 10. 11. 11. Berapa lagi? 10. 12. 12. Iya, benar. Siapa lagi? Dari angka 1 sampai angka 100. 20. Berapa? Berapa? 10, 11, 20. 11. 19. 10. 10. Oke, 10. 19. Stop. Waktu habis. Jadi jawabannya tadi adalah, kayaknya ada kakak dengar ya, yaitu jawabannya 20 adik-adik. 20. Kenapa? Bener Pak. Ya, siapa nama kamu dah? Abian. Oh, mantap. Abian dari SMP mana Abian? SMP Negeri 2. Oh, keren. Ternyata dari angka 1 sampai 100 ada 20 ya. Kita buktikan. 9, 19, 29, 39, 49, 5 baru.
59, 69, 79, 89, 90. Udah ada 10 ya. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Dan 18 tambah 9 ada 29-nya. Berarti totalnya ada 20 ya. Oke, nanti kita break lagi ada. Oke, jadi jawabannya 20 ya, dari angka 1 sampai 100 ada angka 9-nya 20. Oke, adik-adik, hari ini kita belajar tentang klasifikasi materi. Klasifikasi bahasa kitanya adalah kelompok. Jadi kita pelajari ini adalah kelompok materi. Nah, Anda harus pahami dulu apa itu materi. Ya, apakah itu mata pelajaran? No, materi bukan mata pelajaran. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa atau berat ada dan menepati ruangan ya, artinya dia ada massa, ada beratnya dan menempati ruangan atau memiliki volume, ya kan? Menempati ruangan sama aja memiliki volume. Oke. Nah, itu ada. Jadi itu yang dikatakan materi. Contohnya apa aja Bang AM? Contohnya segala yang dilihat itu materi. Baju, ya ya, tubuh adek, besi, ya, kayu, udara, oksigen, nitrogen, tanah, air, itu semuanya materi. Contohnya air. Air ada massanya? Ada. Terasa berat kalau diangkat. Terus memiliki volume? Tentu ada memiliki volume, ya. Dan tanah juga ada massanya. Jadi segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang atau memiliki volume itu dikatakan materi. Jadi contohnya apa aja deh? Contohnya adalah air, ya, air. Apalagi tanah, ya kan? Besi, udara, ya kan? Kayu. Yang tahu silakan sebutkan ya, nggak apa-apa. Ada aktif suaranya boleh. Air, tanah, besi, udara, kayu, apalagi kursi, ya kan? Meja. Meja itu materi, mantap ada. Semuanya materi. Apa contoh yang nggak materi ada? Contoh nggak materi yang nggak mempunyai massa. Udara tentu. Sekarang dulu, udara. Udara itu kan oksigen yang kita hirup ini ada. Apakah itu materi? Iya. Ada beratnya, ada. Nanti akan pelajari nanti di SMA. Ya, ternyata oksigen itu ada beratnya. Dan menempati ruang tentu tergantung ruang apa yang ditempatinya. Kalau seperti balon, kita ada balon. Kalau kita isi udara, maka bentuk udaranya seperti bentuk balon ada. Ya, jadi udara termasuk materi juga. Yang nggak termasuk materi adalah cahaya. Cahaya bukan materi, ya kan? Nah, Kak, terlalu banyak contoh materi ini ya Kak? Iya, semakin banyaknya contoh materi dalam kehidupan sehari-hari, biar kita nggak bingung membedakannya, maka perlu kita belajar tentang klasifikasi materi. Tentu kita harus pandai mengelompokkan materi-materi ini, ya, yang kakak sebutkan ini. Oke, materi itu ada secara garis besar itu terbagi dua. Materi, ya, terbagi dua. Apa dan dua itu? Yang pertama itu adalah zat tunggal, ya, zat tunggal. Zat tunggal. Nah,
zat tunggal itu ada dua, terbagi dua, ada unsur dan ada senyawa. Ya, ada unsur dan ada senyawa. Contohnya apa yang unsur nih? Coba lihat yang lebih pahamnya. Unsur itu contohnya apa? Contohnya besi, ya, unsur besi, unsur logam non logam, semua unsur itu besi. Sebutkan aja deh. Emas, apa lagi? Tembaga. Unsur-unsur apa yang dia tahu? Itu kelompok unsur termasuk zat tunggal. Ya. Rio. Kobalt. Emas, tembaga, terus besi, emas, tembaga. Ada yang tahu lagi? Karbon. Kobalt. Kobalt. Mantap. Kobalt. Oke. Contohnya senyawa apa? Contoh senyawa. Ada yang tahu? Contohnya air. Air. Oke, mantap. Selain SD pernah deh. garam, ya, Garam. gula, apa lagi? Selanjutnya air raksa, maaf, bukan air raksa ya, air cuka, asam cuka, semuanya adalah senyawa. Jadi unsur sama senyawa, apa persamaan unsur sama senyawa adik-adik? Yaitu sama-sama zat tunggal. Terus apa bedanya kakak antara unsur dengan senyawa? Nah, itu yang kita bahas nanti satu persatu. Apa sih beda antara unsur sama senyawa? Nah, oke. Yang jelas dulu tadi apa? Materi terbagi dua. Yang pertama apa? Zat tunggal. Zat tunggal itu ada dua, unsur sama senyawa. Selanjutnya yang kedua, kelompok materi itu adalah campuran. Mungkin ini di SD sudah pernah belajar campuran. Campuran ada dua juga. Ada yang tahu? Homogen dan heterogen. Mantap. Campuran homogen sama heterogen. Bagus ada ya. Ada campuran homogen. Singkat dengan cam ini aja ya. Homogen. Homogen ini artinya sejenis ya? Sejenis. Iya, mantap ada. Sedangkan heterogen adalah Yang jadi ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen itu ada contohnya satu. Nanti namanya itu contohnya larutan. Sedangkan campuran heterogen itu ada dua. Nah, ini pelajaran waktu kelas anak 12 SMA nanti ini ada. Campuran heterogen ini. Yaitu koloid dan ada yang tahu? Suspensi. Mantap, suspensi. Ya. Jadi larutan, koloid dan suspensi. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini ada. Kita akan bahas unsur itu apa, senyawa itu apa, campuran homogen itu apa, campuran heterogen itu apa. Jadi sampai di sini yang pengertian, ada pertama tahu pengertian materi itu apa, ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada tahu kelompok materi itu terbagi dua, yaitu zat tunggal sama campuran. Yang ketiga, ada harus tahu zat tunggal apa aja termasuk zat tunggal, yaitu unsur dengan senyawa. Sedangkan campuran ada dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, yang belum ada tahu apa sih perbedaan unsur dengan senyawa? Itu yang kita akan bahas tadi. Oke, biar lebih mantap, kita jawab soal di coding dulu ada. Ya, silakan coding ada buka soal pada halaman 145. Kita bahas soal coding halaman 145 ada. Soal ya. Halaman 145. Nah, soal nomor 1 kita bahas dulu. Ya. Soal nomor 1.
Oke. Siapa yang tahu jawabannya? D. Oke, kita baca sama. Pengertian yang tepat mengenai materi adalah A. Zat tunggal yang paling sederhana. B. Zat yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. C. Terbentuk dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda jenis. D. Segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Apa jawabannya, Den? D. D. B. D. Yang dikatakan D. materi. D. Materi. D. Iya. D. D. Oh, udah ketemu soalnya? Halaman 145 nomor 1 ya. Apa itu materi tadi? Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya ya. Yang menempati ruang. Apa jawabannya? Ada tadi yang benar? D. Iya. Yang D. D ya. Benar. Jawabannya D. Untuk option A, B, C itu beda. Kalau A zat tunggal yang paling sederhana itu adalah unsur, pernyataan dari unsur. Sedangkan option B adalah zat yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana itu unsur. C terbentuk dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda itu pengertian dari senyawa. Ya, jadi jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjut lagi ya, Dek. Sekarang soal nomor 3. Materi berikut yang termasuk campuran kecuali. Campuran apa aja ada 3 ya? Yaitu lantan, koloid, dan suspensi. Berarti jawabannya apa tuh, Dan? Senyawa. Senyawa. Ya, D ya. Berarti nomor 1 jawabannya tadi D ya. Sedangkan nomor 2 jawabannya D juga, nomor 3 ya. Nomor 3 D juga. Oke. Sampai di sini sudah luar biasa. Kita masuk materi yang pertama. Jawabannya D ya. 1 sama 3. Oke. Selanjutnya kita pindah ke materi selanjutnya. Sebelum kakak mau hapus papan tulis, silakan ada screenshot ya atau ada foto. Ya, biar catatannya ada nanti. Silakan ada screenshot. Sudah? Oke, kita hapus ya. Yang kita bahas sekarang adalah unsur dulu. Yang kita bahas poin 1 adalah unsur. Oke. Unsur, apa sih pengertiannya? Yaitu unsur adalah zat tunggal ya. Unsur merupakan zat tunggal. Zat tunggal yang gimana? Zat tunggal yang tidak bisa diuraikan. Singkat dulu ya. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi ya. Yang tidak dapat diurai menjadi lebih sederhana. Menjadi zat yang sederhana. Ya. Oke. Jadi apa itu unsur? Keywordnya adalah pertama zat tunggal, yang kedua kata kuncinya adalah tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi contohnya apa? Besi. Besi ini ada nggak bisa diubah menjadi emas lagi, nggak bisa diubah menjadi zat lain, ya. Jadi besi ya tetap besi, ya. Jadi besi dikatakan unsur benar. Kenapa? Dia nggak bisa diubah menjadi zat lain, ya. Karena besi nggak bisa diubah menjadi zat lain. Tapi bisa diubah bentuknya. Itu sifat unsur nanti, ya. Jadi zat tunggal yang tidak dapat, keywordnya ini ada ya, kata kuncinya, yang tidak dapat diurai menjadi zat yang
sederhana atau zat yang lebih sederhana. Ya. Lebih sederhana. Nah. Contohnya apa ada tadi? Contohnya besi. Pokoknya ada apa aja unsur-unsur logam non-logam. Nanti kakak ajarkan nanti. Ada contohnya besi, emas. Terus apa lagi? Tembaga. Tembaga. Apa lagi? Aluminium. Ya. Terus apa lagi? Kalsium. Semuanya itu unsur. Nah, sekarang di bumi ini udah ditemukan total unsur ada 117. Dari 117 itu, unsur itu yang alami ada 92. Ya, ada 92. Nah, dari 92 itu nanti ada unsur logam, ada unsur non logam, dan ada aja unsur semi logam. Nah, seandainya nanti ada bisa menemukan unsur yang berbeda, nanti ada unsur ke 118, ada bisa ngasih nama unsur itu dengan nama ada. Ya, contoh sekarang ada unsur namanya unsur stenium, berarti penemunya adalah sten. Ya, ada unsur Mendeleev, ya, berarti penemunya Mendeleev. Ya. Jadi unsur itu kan ada 117 atau 92 yang alami. Itu harus dihafal, Kak. Nah, harus, jawabannya harus. Tapi untuk nanti di SMA, Dede. Kenapa? Karena itu bagian materi dari kimia nantinya. Ya, yang kakak pengenkan, adik tahu dulu apa itu yang kelompok-kelompok unsur. Nah, unsur pengertiannya ini. Nah, sekarang adik kan tahu, Kak, kalau kimia unsur-unsur itu kok pakai lambang-lambang ya? Kok bisa pakai lambang? Contohnya oksigen kok lambangnya O ya, Kak? Nitrogen kenapa lambangnya huruf N ya, Kak? Terus kalau nikel kenapa Ni? Nah, itu ada aturannya. Tahu ada siapa penemunya yang mengasih lambang-lambang itu? Nah, pertama ada apa pengertiannya? Dan selanjutnya ada yang harus dipahami adalah tentang lambang unsur. Ya. Lambang unsur. Oke. Lambang unsur itu penemunya adalah berdasarkan teori Berzelius. Jadi penemunya adalah Berzelius. Ya. Jadi atom karbon lambangnya C. Jadi dia aturan perlambangan gimana? Unsur dilambangi dengan huruf kapital, dari nama Latinnya. Oke, contoh apa? Contohnya seng. Kalau bahasa Indonesia kita seng ya. Kalau bahasa Latin seng apa? Zinc. Berarti lambangnya pakai bahasa Latin yaitu Z ya. Nah, jadi pakai bahasa Latin bukan pakai bahasa Indonesia. Contoh belerang. Belerang bahasa kita. Tapi bahasa Latin belerang apa? Sulfur. Berarti lambang unsur belerang apa? S. Nah, terus Kak, kalau huruf awalnya sama gimana, Kak? Contohnya natrium awalnya N. Terus nikel lambangnya N juga. Gimana cara ngasih lambangnya, Kak? Nah, jadi kalau ada unsur yang depannya sama, unsur dengan huruf depan sama, maka
maka unsur tersebut, ya dan unsur tersebut ditambahi dengan huruf kecil pada nama unsur tersebut. Ini kalimatnya terlalu panjang ya. Dengan contoh soal kakak jelaskan. Contohnya gini. Contohnya nitrogen. Ya. Unsur yang pertama kali ditemukan nitrogen umpamanya. Selanjutnya ada natrium. Ya, selanjutnya ada nikelium. Gimana lambangnya? Nah, karena unsur nitrogen pertama kali ditemukan, maka lambang nitrogen adalah N. Nah, dikasih lambang pertama N. Terus berkembangnya zaman, ya, setelah nitrogen ditemukan, ketemu orang unsur natrium. Gak mungkin lagi dikasih lambangnya N lagi. Kenapa? Karena udah ada nitrogen. Maka ditambah unsur kedua huruf yang lainnya, yaitu A. Dengan catatan ditulis huruf kecil. Jadi natrium Na. Selanjutnya nikel. N juga depannya. Maka yang dipakai adalah huruf kecil setelah huruf besar tersebut. Yaitu I, ya kan? Pakai huruf I. Nikel. Jadi nikel lambangnya Ni. Nitrogen N. Natrium Na. Nikelium Ni. Nah, Kak, pertanyaan sekarang, haruskah kita hafal lambang-lambang tersebut? Nah, yang harus ada hafal adalah unsur-unsur yang familiar, yang sering keluar. Contohnya besi, tembaga, emas, air raksa, itu wajib ada ketahui, ya, karena itu yang dasar-dasarnya. Jadi kakak tuliskan, coba disebutkan nanti lambang unsurnya, ya. Emas apa lambangnya? Ya, terus tembaga, terus besi, ya, jelas ya. Besi, contohnya satu lagi yang sering keluar adalah karbon, ya, kalsium. Oke, emas apa lambangnya? Ada yang tahu? Emas bahasa yaitu aurum. Aurum. Jadi emas lambangnya Au. Ya. Sedangkan tembaga bahasa Latinnya tabel di coding ada ya. Tembaga bahasa Latinnya cuprum. Ya. Maka dilambangi dengan Cu. Besi bahasa Latinnya adalah ferrum. Sulfur. Nah, berarti lambangnya apa? Fe. Sedangkan karbon itu C. Kalsium Ca. Kalau lambangnya hurufnya Al apa itu ada? Apa nama unsur yang lambangnya Al? Aluminium. Oke, mantap. Aluminium. Yang familiar yang sering kakak kasih ya. Nanti kalau kita ketemu lagi di SMA, nanti kakak kasih jembatan keledainya. Gimana menghafal unsur-unsur yang 92 ini. Tapi rasa kakak, adik harus paham ada unsur-unsur logam yang sering muncul. Yang kakak tulis ini insya Allah yang sering muncul ya. Aluminium. Terus, nih. Ada yang tahu nggak? Ag. Unsur apa itu Ag? Ada Al, aluminium, Ag. Perak. Perak. Iya, mantap, perak. Perak. Memang bahasa Latin perak apa? Argentum ya, deh. Argentum. Tahu deh negara Argentina? Jadi Ya. Argentina itu adalah negara yang menghasilkan perak yang paling banyak. Oh. Karena namanya menghasilkan perak, maka nama perak itu namanya bahasa Latinnya adalah Argentum. Ya, jadi negara Argentina itu adalah negara penghasil perak. Maka perak bahasanya adalah argentum.
Kalau ada teman adik namanya Aurum, berarti arti nama itu adalah emas. Berarti pasti orang tuanya orang kimia itu. Ya. Oke, jadi itu informasi. Jadi Ag itu perak, argentum. Oke. Nah, lambang unsur adik udah adik pahami. Lambang unsurnya harus adik ingatkan lagi yang sering muncul ya. Terus setelah lambang unsur adik pahami, apa yang harus adik pahami lagi? Unsur terbagi dua. Ada unsur logam dan unsur non logam. Nah, di SMP, kelas 7 SMP, adik akan belajar ini materi IPA-nya. Guru adik akan menyuruh adik untuk mencari contoh apa perbedaan sifat dari unsur logam dengan non logam. Nah, itu kita bahas lagi. Lambang unsur udah oke ya. Kita pindah ke selanjutnya yaitu jenis-jenis unsur. Ya, silakan ada yang screenshot dulu. Kak, saya mau tanya, Boleh. Silakan. kalau misalnya lambangnya itu kan biasanya ada yang dilambangin sama huruf O2 misalnya jadi oksigen. Ya. Nah, terus ada yang CO itu dua. Oke. Table. Iya. Nah, jadi kalau ada yang dua, ini pertanyaannya bagus kok deh, Om tadi. Kenapa? Kak, termasuk apa nih? Contohnya ada H2O, ada O2. Nah, kita kasih dekingnya tadi. Jadi kalau ada angka-angka, berarti senyawa tersebut berasal dari gabungan. Jadi kalau O2 artinya ada dua buah oksigen. Ya deh. Maka itu namanya kelompok bukan unsur lagi. Kenapa bukan unsur? Ini termasuk kelompok senyawa. Apa pengertian senyawa? Gabungan dari beberapa unsur. Dari dua atau lebih. Jadi kalau O2 itu bukan unsur. Itu termasuk senyawa. Kenapa? Kalau O-nya satu, kalau oksigen O, apa sih bedanya? Nah, ini soal kalau masih ada UN, waktu UN ada, ini sering muncul nih. Ini malah O2 sama O kan sama-sama oksigen. Apa bedanya O2 dengan O? Kalau O doang, itu unsur. Kenapa? Karena satu aja unsurnya O. Tapi kalau O2, itu gabungan dari dua unsur, yaitu O sama O. Itu namanya senyawa. Maka O juga senyawa. Kenapa senyawa? Karena gabungan dari beberapa unsur. Kata dia, iya gua lagi ini gua juga sama. Baik, Kak, terima kasih. Ini bisa tolong di mute. Bagus itu. Oke, nanti ya. Ini jantung, dia nggak bilang nggak bisa. Pak, jangan dihapus dulu, Pak. Kak, tulis lagi. Iya. Unsur. Iya. Nanti kakak kasih nanti bahas soalnya nanti deh. Pertanyaannya itu kita perlu jawab. Oke, kalau udah ada screenshot, nah nanti kalau ada butuh video ulangannya lagi, nanti bisa dikirim lagi ya video zoomnya. Oke, kita hapus. Lambang unsur udah oke ya. Lambang unsur harus dihafal, ya deh. Yang dihafal itu yang familiar aja, ya deh. Oke, sekarang kita belajar lagi jenis unsur. Jenis-jenis unsur. Oke, sama kayak manusia. Manusia ada laki-laki, ada perempuan. Unsur begitu juga. Unsur ada unsur logam dan ada unsur non logam. Kak, adakah jenis unsur tuh yang tengah-tengah, Kak? Logam iya juga, atau gabungan antara logam dengan logam ada. Itu namanya semi logam. Ya. Yang jelas untuk membela materi ini terlebih dahulu ada harus pahami dulu unsur terbagi dua, yaitu unsur logam dan non logam. Nanti ada catatannya ya. Yaitu ada unsur logam dan ada unsur non logam. Secara umum, ini ada.
Nah, tadi kakak singgung sedikit ada unsur semi logam. Artinya unsur semi logam ini unsur yang mempunyai sifat logam iya juga, sifat non logam iya juga, ya. Sama kayak manusia ada laki-laki, ada perempuan, ada tengah-tengahnya juga. Ya, ada. Maka yang jelas ada yang susah membedakan apa sifat logam, apa sifat non logam. Ya. Nah, cara membedakannya adalah unsur logam dari zat apa yang bisa memancarkan listrik. Logam ya, artinya konduktor sifatnya ada. Logam bersifat konduktor. Konduktor apa? Konduktor panas, ya, atau konduktor listrik. Konduktor ada artinya ya, konduktor zat yang mengantarkan listrik atau panas. Jadi logam bersifat apa? Konduktor. Konduktor panas atau listrik. Sedangkan non logam sifatnya gimana? Yaitu isolator. Apa artinya isolator? Tidak mengantarkan panas atau listrik. Panas atau listrik. Non logam. Contohnya apa? Unsur oksigen tidak mengantarkan listrik, ya, kita nggak mengantarkan panas. Adakah unsur non logam yang bisa mengantarkan listrik? Ada. Satu-satunya adalah grafit. Kecuali grafit. Jadi pertama sifat logam menghantarkan panas atau menghantarkan listrik, atau istilahnya konduktor panas atau konduktor listrik. Sedangkan unsur non logam isolator, tidak mengantarkan panas atau tidak mengantarkan listrik, kecuali ini seri soalnya nih, unsur non logam yang bisa mengantarkan listrik apa? Yaitu grafit, ya. Grafit itu campuran untuk membuat anak pensil, ya. Nah, itu grafit ada. Selanjutnya yang kedua, sifatnya adalah berwujud apa? Berwujud padat. Ya, ya. Semua logam berwujud padat, tapi ada kecualinya. Ada logam yang berwujud cair pada suhu kamar. Ada yang tahu? Dia logam, biasanya kan logam ini kan padat ya, ya. Tapi ada logam itu yang berwujud cair. Ada yang tahu? Contohnya adalah air raksa atau merkuri. Ya, air raksa ada yang tahu ya? Pernah kita lihat di mana itu? Di termometer. Air raksa itu yang merah itu, kalau termometer itu kan ada garis merah itu, kan air raksa dalam itu. Ya. Air raksa itu termasuk logam. Tapi wujudnya cair. Ya, ya. Atau kalau istilahnya yang kita pakai untuk bahasa lainnya air raksa ini adalah merkuri. Jadi merkuri itu termasuk logam yang berbahaya juga, ya kan? Jadi kecuali apa? Air raksa. Harus tahu ada lambangnya. Air raksa lambangnya gimana? Hg, ya kan? Unsur air raksa lambangnya Hg. Bukan Ag, Hg. Hg. Nah, sering soal nanya di ujian sering. Logam yang tidak berwujud padat adalah, jawabannya adalah air raksa atau nama lainnya apa? Merkuri. Sedangkan unsur non logam wujudnya apa? Wujudnya padat, bisa cair, bisa gas. Wujudnya padat. Contoh unsur non logam wujudnya padat apa? Yang tidak mengantarkan listrik. Contohnya arang. Ya, atau bahasa kimianya karbon. Wujudnya padat ya kan? Ada kalau membakar kayu, ada arangnya. Arang itu bahasa kimianya karbon. Mengantarkan listrik tidak, wujudnya padat ya. Dan ada wujudnya cair. Contohnya yaitu bromin, cairan bromin, ya kan? Dan ada juga wujudnya gas. Contohnya apa? Unsur non logam berwujud gas, yaitu oksigen,
nitrogen, hidrogen, ya dah, tujuhnya. Oke, terus yang ketiga, apa sifat logam lagi? Mengkilat ada. Mengkilat jika digosok. Nah, contoh ada dapat unsur di tanah itu unsurnya umpamanya ada besi, ya kan? Kita nggak tahu nih ada unsur dapat besi, kalau kita gosok pasti akan menghasilkan warna yang mengkilat ada. Jadi kalau logam itu, kalau semua logam kalau digosok dia akan mengkilat ada. Terus yang keempat, yang non logam tidak mengkilat ada. Tidak mengkilat jika digosok. Kecuali apa? Kecuali intan. Nah, ada tahu intan? Intan tuh berlian ada, ya kan? Intan itu termasuk non logam, dia nggak bisa mengantarkan listrik, ya, tapi dia mengkilat, karena harganya mahal ada, ya kan? Nah, intan contohnya. Udah ada 3 perbedaannya ya. Nah, selanjutnya perbedaan lagi. Ini bagian kita tadi ya. Selanjutnya apa beda unsur logam dengan non logam? Perbedaan yang keempat, ya. Kak, ya, Kak, Apa? yang tidak mengenal jika digosok kecuali, maaf, ketutupan. Gimana? Oke, gimana ada yang mau nanya tadi? Apa tuh unsur logam yang jika digosok? Yang Kak, yang unsur non logam digosok. Oh, unsur non logam kan tidak mengkilat jika digosok. Contohnya arang. Yang mengkilat. Atau belerang. Adik kalau pergi ke gunung Merapi, Oh, belerang. dapat belerang itu sulfur warna kuning kan? Kalau ada gosok itu sulfur, dia nggak akan mengkilat ada, ya, nggak ada mengatang ada. Mengkilat itu warnanya kayak putih gitu ada. Kalau besi, kalau pisau kan mengkilat gitu ya kan? Kalau diasah besi. Contohnya lagi arang, karbon kalau digosok nggak akan mengkilat ada. Nah, itu contohnya ya. Nah, itu maksudnya. Terus yang keempat lagi ya. Paham, Kak? Paham? Oke, lanjut yang keempat. Soalnya kurang jelas suaranya tadi. Oke. Unsur logam gimana? Tidak rapuh ada. Tidak rapuh. Artinya apa? Kalau dipukul unsur logam itu nggak akan pecah, ya deh, kuat. Jadi unsur logam itu kuat, artinya tidak rapuh, ya deh. Atau tidak rapuh. Sedangkan yang unsur non logam bersifat rapuh, mudah hancur. Kecuali apa? Kecuali intan. Intan itu termasuk unsur non logam, nggak bisa mengantarkan listrik. Tapi kalau dipukul intan itu, ada pukul kuat-kuat, bukannya intan yang pecah deh, palu ada akan bisa pecah. Jadi intan ini, kenapa intan itu mahal? Pertama dia mengkilat, terus yang kedua dia kuat, ya deh. Jadi non logam tidak rapuh, sedangkan unsur non logam rapuh, kecuali intan. Arang contohnya tadi, contoh non logam arang ya, karbon. Kalau ada pukul itu arang hancur. Nah, itu maksudnya ada. Terus beda yang kelima lagi yang terakhir adalah nih. Yang kelima adalah titik didih atau titik lelehnya tinggi. Ya deh. Sedangkan unsur ini yang keempat ya. Sedangkan unsur non logam titik lelehnya atau titik didihnya rendah.
titik didih atau titik lelehnya rendah. Oke. Dan yang terakhir, yang keenam, massa jenisnya tinggi. Massa jenis tinggi. Sedangkan non-logam massa jenisnya rendah. Massa jenis rendah. Oke. Terus kakak mau kasih ada soal. Masalah contoh soal. Ya. Ada unsur kalium. Kakak buat aja lambang saya kalium. Lambangnya K. Terus ada unsur sulfur atau belerang. Lambangnya S. Terus ada unsur yang ketiga oksigen. Lambangnya adalah O. Yang keempat ada unsurnya aurum. Lambangnya AU. Pertanyaan kakak, manakah yang logam? Manakah yang logam? Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Ya, emas ya. Ada lagi? Kak, aku yang tahu yang logam itu yang kakak ajarin aja. Aurum tadi kakak bilang emas, ya kan? Terus oksigen, sulfur, kalium aku nggak pernah dengar. Gimana cara membedakan manakah yang logam? Nah, ini ya keunikannya deh. Semua unsur yang berakhiran kata kalau ada unsur berakhiran bahasa Latinnya, contohnya kalium, akhirannya ya. Terus aurum, akhirannya Kalau ada unsur yang akhirannya berarti itu logam. Berarti manakah yang logam? Jawabannya 1 dan 4. Tadi yang jawab 4 benar, mantap. Jadi apa dekingnya? Ketemu deking. Unsur logam, kata akhirannya adalah Contohnya apa? Aluminium, akhiran magnesium, natrium, kalsium, besi, bahasa Latinnya apa? Ferrum, akhirannya ya. Perak, bahasa Latinnya apa tadi? Argentum, akhirannya juga. Terus tembaga, logam ya. Apa nama bahasa Latinnya? Cuprum, akhirannya juga. Ya. Jadi kalau ada akhiran itu logam. Ya. Nanti kakak tulis dekingnya di sini, kenapa Bapak tulis ya, ya. Jadi logam akhiran Selain akhiran berarti itu biasanya itu non logam. Kalau non logam akhiran gen. Akhiran gen itu non logam. Hidrogen, oksigen, nitrogen itu contohnya ada ya. Tapi yang jelas dulu yang logam akhiran ya. Oke, silakan ada foto atau screenshot sebelum kakak hapus. Nanti kita contoh soal. Jadi apa deking unsur logam tadi ada? Logam biar berakhiran Kalau logam apa tadi? Berakhiran ya. Semua akhiran itu logam, tapi ada satu kecualinya, kecuali ingat nama kakak He. Unsur He ini lambang dari unsur helium. Helium He itu adalah unsur gas paling mulia, namanya gas mulia He. Jadi semua akhiran itu logam kecuali helium. Helium itu termasuk gas helium. Ada pesawat balon udara itu gas helium, ya.
Nih, atau helium ini paling banyak ditemukan di matahari. Bahan bakar matahari itu adalah helium, ya. Nah, itu ada. Semua akhiran logam berakhiran kecuali helium He. Ini salah penulisan lambang ya dia. Harus huruf kecil He. He, ya. Oke. Oke, kita biar lebih mantap kakak kasih soal dulu. Kita buka codingnya lagi. Halaman tadi 145 ya. Coba kita bahas soal. Kita nggak usah terburu-buru. Soal nomor 5. Oke. Soal nomor 4 dulu kita bahas ya. Kita berurutan. Tadi kita sampai nomor 3. Nomor 2 belum lagi ya tadi ya. Nomor 2. Oke, karena penting nanti kakak tulis ya. Kita bahas soal nomor 2. Nomor berapa? Belum lagi tadi nomor 4. Terus nomor 5 ya. Nomor 2. Perhatikan materi di sekitar kita. 1 besi, 2 udara, 3 uap air, 4 cairan oralit. Materi yang tergolong zat tunggal ditunjukkan oleh zat tunggal terbagi 2, yaitu unsur sama senyawa. Tapi kita cuma bahas sampai unsur aja dulu ya. Yang termasuk zat tunggal adalah besi zat tunggal. Ya benar, besi zat tunggal. Ya. Mantap. Besi. Nomor 2, udara zat tunggal. Udara juga. Enggak, udara bukan zat tunggal. Udara ini campuran. Kenapa campuran? Ada campuran oksigennya, hidrogennya, nitrogennya dalam udara ini yang kita hirup ini. Ada argon. Di bumi ini kan banyak udaranya kan campuran gas-gas oksigen, nitrogen, hidrogen. Kalau kakak mau tahu gas apa yang paling banyak di bumi ini ada di udara ini? Ada yang tahu? Apakah oksigen yang paling banyak atau hidrogen atau argon? Ada yang tahu? Jadi udara yang paling banyak di bumi ini adalah argon. Nah, jadi udara yang kita hirup ini adalah termasuk campuran ya. Berarti jawabannya adalah 1 dengan 3. Uap air. Air itu termasuk zat tunggal. Iya. Ya. Kenapa zat tunggal bang? Karena zat tunggal itu zat yang nggak bisa diubah menjadi zat lain. Air nggak bisa diubah menjadi yang lain. Bisa kak jadi air teh, air susu. Nah itu beda. Zatnya tetap air ya. Rasanya aja beda. Jadi jawabannya adalah 1 dengan 3. Kalau cairan oralit itu campuran ada. Ya. Jadi jawaban nomor 2 adalah B. Ya. Nomor 4 lagi. Emas, oksigen, karbon dan perak merupakan materi yang tergolong apa? Tadi kita belajar emas. Unsur. Oksigen kan? Unsur. Oh iya, mantap, unsur. Oke, jawabannya A. Unsur tadi kita udah singgung emas, materi, karbon, perak itu unsur. Oke, mantap. Nomor 5. Cara pemberian lambang unsur yang digunakan sekarang diusulkan oleh siapa penemunya? Berzelius. Berzelius. Mantap. Berzelius. Kalau abang yang menemukannya nanti abang kasih namanya dendrium, ya kan? Teori. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, kakak kasih soal yang lebih hot lagi. Kakak pindah ke soal nomor 7. 7. Nomor 7. Belerang, unsur dan lambangnya yang tepat adalah belerang. Sulfur. Artinya sulfur ya. Lambangnya belerang apa? S. Benar. S. Satu. Air raksa atau raksa lambangnya apa tadi? Raksa. Hg. 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 Iya, berarti 1 dan 2 benar. Kalsium apa lambangnya, Dek? Ca. Iya, mantap, Dek. Saya tulis. Iya, kalsium adalah kalau bahasa Indonesianya kan kalsium, tapi kalau bahasa Latinnya calcium ya, Dek. Bacanya ya, tulisannya. Kalsium tulisannya calcium. Tapi lambangnya Ca. Ya. Terus natrium lambangnya apa? Na.
Na, oke mantap. Kalau Ni itu siapa itu? Ni. Hah? Ni, Helium. Ni, natrium, Na ya. Kalau Ni itu lambang unsur apa itu? Ni. Nikelium. Nikelium, mantap nikel ya. Oke. N apa? Na natrium. Oh, Kalau N doang? nitrogen. Oke, mantap ada nitrogen. Oh ya, Nitrogen. nitrogen. Sekarang kakak mau jawab nomor 10. Apa jawaban nomor 10? Unsur-unsur logam ditunjukkan oleh nomor. Apa definisi logam tadi? Biasanya ada akhiran 4. Nah, Nomor berapa aja? 4 ya, oke benar. Aluminium, magnesium, dan besi. 1 dan 4. 1 dan 4. Sip, sip. 1 dan 4. 1 dan 4. 4. 10, 1 dan 4. Berarti jawaban 10 adalah B. Sedangkan nomor 7 jawabannya tadi A ya. Oke. Berarti ini ada. Oke, jadi jawaban nomor 7 A, nomor 10 B. Ya. Selanjutnya nomor 11, siapa yang bisa jawab? Ini soal yang termasuk hot, soal hack, gimana soal yang tertinggi? Soal nomor 11. Analisa minta. unsur. Pertanyaan nomor 11 dulu kita baca ya. Diketahui ciri-ciri suatu unsur dapat mengantarkan listrik, mempunyai massa jenis tinggi, berwujud padat suhu ruangan. Unsur mempunyai ciri-ciri tersebut adalah unsur apa? Yang bisa mengantarkan listrik? Unsur apa itu? Logam atau non logam? Logam. Logam, iya mantap logam. Dari opsi A, B, C, D, Aurum. siapa yang logam? Besi. Aurum. Aurum, iya ada aurum mendengar. Aurum. Oh iya. Kenapa logam aurum? Karena akhiran ya ya. Ya. Akhiran logam ya. Berarti nomor 11 diketahui ciri suatu unsur. 1 dapat mengantarkan listrik, itu sifatnya unsur logam. 2 mempunyai massa jenis tinggi, itu sifat unsur logam. Yang ketiga, berwujud padat suhu ruangan, itu bersifat berwujud padat pada suhu ruangan, itu sifat unsur logam. Yang manakah yang logam? Neon, sulfur, aurum atau fosfor? Aurum. Aurum, jawabannya C. Kenapa kok apa definisinya? Yang logam akhiran ya. Oke. Kakak hapus dulu ada. Tadi kakak bilang unsur itu tadi ada unsur semi logam ya kak. Ada unsur itu yang mempunyai sifatnya ganda. Ada sifat logam, ada sifat non logam. Sama kayak manusia. Ada yang orang itu yang mempunyai sifat perempuan, ada laki-laki. Nah itu di kimia namanya sifat semi logam. Kakak hapus nih ya. Oke. Ada istilah di kimia, ingat catatan. Ada istilahnya semi logam. Atau bahasa kimianya lagi metaloid. Apa itu pengertian metaloid? Ini sering tanya soal, yaitu unsur yang memiliki sifat logam sekaligus sifat non logam. Contohnya apa? Ada unsurnya, bentar ya. Itu pengertiannya ya. Contohnya adalah ini. Kalau orang suka Korea, silikon, Si, ya kan? Terus apa lagi? Boron dan B, lambangnya B ya. Nah, jadi silikon kalau ada orang pemanya orang yang operasi plastik,
Operasi plastik disuntikkan ini supaya tepinya berisi, disuntik. Itu zatnya silikon. Kenapa? Karena dia kalau logam yang dimasukkan ke pipi, tentu logamnya akan berkarat, ya kan? Tapi kalau dimasukkan yang padat, tentu keras juga, ya kan? Maka orang pengennya memasukkan ke pipi itu yang sifatnya dia nggak berkarat, tapi lunak, kan? Ya artinya kalau tidak, artinya perpaduan, ada yang lunak tapi tidak berkarat. Nah, itu contohnya silikon Si. Ya, ya. Jadi tanya soal unsur-unsur yang mempunyai sifat logam dan non logam adalah, itu jawabannya dua aja, silikon Si dan boron, lambangnya B. Oke, itu yang harus kamu ketahui ya. Dan terakhir untuk unsur ada istilahnya atom. Nah, nanti ada juga kita belajar atom. Contoh. Apa itu atom? Apa hubungannya atom dengan unsur? Nah, kalau ini unsur besi, kebayangkan ini spidolnya kita anggap unsur besi ya. Ya, kita anggap ini unsur besi. Kalau kita belah ini unsur besi sampai partikel yang paling halus nggak bisa kita belah lagi, dapat yang paling halus, ya, itu namanya atom. Jadi ini unsur. Bagian terkecil dalam unsur ini namanya atom. Jadi unsur itu disusun oleh atom-atom. Jadi apa itu atom? Bagian terkecil dari unsur. Bagian terkecil dari unsur. Bagian terkecil dari unsur. Dan sifat atom sama dengan sifat unsurnya, sama dengan sifat unsurnya. Ya kan? Nah, tadi kakak bilang, ini kan unsur besi. Unsur besi sifatnya gimana? Mengantarkan listrik. Iya. Terus kalau bagian terkecil dari unsur ini adalah namanya atom besi. Sifat atom besi gimana? Bisa mengantarkan listrik juga? Bisa. Terus apa beda unsur dengan atom? Bedanya hanya ukuran saja. Kalau unsur lebih besar dari atom. Jadi atom adalah bagian terkecil dari unsur. Bagian terkecil dari senyawa nanti namanya molekul. Nanti kita bahas. Oke, untuk unsur kita udah tuntas, ya. Nanti kita masuk ke bagian senyawa lagi. Kita masih ada waktu kita 5 menit lagi, ya. Oke, untuk 5 menit ini silakan yang mau bertanya. Kakak kasih untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang senyawa. Jadi kakak simpulkan hari ini kita belajar tentang lambang unsur, terus jenis-jenis unsur, ya. Terus apa lagi? Jenis-jenis kelompok klasifikasi materi, ya. Materi terbagi dua, zat tunggal sama campuran. Zat tunggal ada dua, unsur sama senyawa. Sedangkan campuran ada dua, campuran homogen dan heterogen. Hari ini kita cukup bahasnya unsur aja dulu. Unsur ada juga dua, ada unsur logam dan unsur non logam. Sifatnya ada membedakannya 6 tadi, ya. Terus apa yang dihafalkan lagi catatan yang penting? Ada unsur yang bersifat semi logam atau metaloid, yaitu unsur yang memiliki sifat logam sekaligus sifat non logam. Ada dua contohnya, yaitu silikon lambangnya Si dan boron B. Ya, ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kakak suka kelas uji SMP ini kenapa? Tadi pertanyaan banyak yang bagus-bagus tadi. Ada antara O2, O. Nah, nanti itu terakhir akan Kak jelaskan untuk menjawab soal. Ya, ya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, masih aktif nih semuanya. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Kedengaran ya? Dengan jelas. Oke. Kakak hapus ya. Tunggu Kak, bentar. Silakan screenshot.
lambang deckingnya lupa kakak. Oke, log ada. Lupa. Ini deckingnya ya. Apa deckingnya logam? Harus ingat, ini banyak orang nggak tahu ya. Decking logam, kalau kita nggak hafal bahasa Latinnya, yang logam itu akhiran Kalau ada akhiran berarti logam. Berarti kalau bukan akhiran berarti non logam. Tapi nggak semua akhiran logam. Ingat nama kakak He. He itu unsur helium. Akhirannya tapi itu bukan logam. Ya, kita tegaskan lagi. Logam akhirannya contoh magnesium, aluminium, ferrum, natrium, kalium, kalsium, itu logam. Ya. Oke, kalau nggak ada yang mau tanyakan lagi, mungkin itu aja pertemuan kita kali ini. Ya, senang bisa bertemu dengan adik-adik dan kakak akan lebih senang lagi kalau adik-adik mengulangi pelajaran kakak di rumah atau dengan cara membaca catatannya lagi yang adik tulis, dan akan lebih senang lagi kalau adik mengerjakan soal-soal di buku sakti, di menu empati, di geokreasinya. Jadi adik-adik yang pengen latihan soal tentang kimia, nggak usah adik lihat buku, cari buku. Lihat gadgetnya, buka geokreasi, pilih soal kimia, pilih bagian klasifikasi materi. Nanti akan ada skor yang adik dapat. Silakan adik kerjakan. Bagi adik yang terkendala bagian geokreasinya, silakan hubungi kakak CS-nya pada unit cepat les adik tersebut. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Sukses buat adik, banggakan orang tua adik, ya. Dan mohon maaf atas kesalahan. Dengan kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang malam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, deh. Assalamualaikum, Pak. Yuk, sesama. Terima kasih banyak. Iya, sesama. Iya, Pak. Makasih, Kak. Ya.